long life education. Jadi ini kan pendidikan seumur hidup ya, jalan terus. Jadi saya beranggapan bahwa ini mahal, tapi kita menginvestasi sumber daya manusia yang kemudian menjadi penggerak pembangunan. Kalau kita bisa bikin seseorang itu bagus, pasti dia orang berkualitas. Banyak orang kita lihat yang punya kemampuan berkualitas baik. Itu karena memang investasinya baik sekali. Begitu beliau meminta saya untuk berpasangan, itu saya tidak ragu lagi. Beliau itu orang yang punya karismatik yang baik, kepemimpinan, dan orang yang tahu tentang birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dream dan Diadona, kembali lagi bersama saya Dinda Permata. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan Bapak Emmanuel Kemong, yaitu bakal calon wakil Bupati Mimika. Ya Bapak, atau biasa disapa Pak Manu ya Pak? Iya, Pak Manu. Iya, selamat siang Bapak, ya, apa kabar? Selamat siang, sehat-sehat, alhamdulillah, terima kasih. Nah Pak, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu nih Pak, karena Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ngobrol bareng sama teman-teman Dream ya Pak. Terima kasih. Nah sahabat Dream, Pak Manu ini bisa dibilang sebagai salah satu akademisi ya Pak dari Mimika ya Pak, karena Pak Manu ini mengawali karirnya sebagai seorang guru, betul Pak? Iya, betul sekali. Nah Pak, aku mau tanya nih Pak, kira-kira bagaimana sih Pak perjalanan karir Pak Manu yang awalnya berawal dari seorang guru dan kini akhirnya bersedia berkecimpung di politik, bahkan menjadi calon wakil Bupati Mimika Pak? Iya. Terima kasih Dinda untuk waktunya, dan sesuai dengan pertanyaan tadi, saya memang berlatar belakang seorang guru, tapi guru sekolah dasar. Saya bertugas sepanjang waktu itu di Kabupaten Mimika, dan juga waktu Kabupaten Mimika ini belum jadi itu ada Kabupaten Fafak namanya. Jadi Mimika itu masuk di Kabupaten Fafak. Ya. Jadi saya diangkat menjadi guru waktu pemerintahan Kabupaten Fafak. Lalu mengajar di sekolah-sekolah di pesisir pantai, kemudian juga di pegunungan. Dan itu hampir 10-15 tahun. Dari pengalaman itu kemudian saya berkembang dan memimpin sebuah yayasan yang juga menangani juga pendidikan dasar juga, yang dibiayai oleh PT Freeport saat itu. Jadi memang saya berlatar belakang seorang guru, dan saya berpikir begini, jadi semboyan saya adalah aku berubah, dunia akan berubah. Jadi hanya lewat pendidikan, cuma lewat pendidikan saja yang bisa merubah dunia. Sehingga itu saya memegang semboyan itu pada diri saya, dan saya melakukannya. Sehingga sampai waktu beberapa lalu, kemudian saya meninggalkan pekerjaan guru, lalu menjadi memimpin sebuah lembaga LSM, lalu saya tetap menangani pendidikan juga. Jadi LSM itu menangani pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi saya terpanggil karena motivasi tadi, kalau saya berubah, dunia akan berubah hanya lewat pendidikan. Motivasi saya di situ. Jadi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik lewat pendidikan. Pendidikan, ya, hanya cuma itu saja yang bisa kita tempuh lewat pendidikan. Nah kalau tadi kan saya dengar Bapak udah mengajar di pesisir dan juga di pegunungan juga ya Pak. Nah dari sepak terjang Pak Manu yang berasal dari akademisi ini nih Pak, menjadi guru, terus dan berbagai lembaga pendidikan juga tadi ya Pak. Nah bagaimana sih Bapak melihat perkembangan dunia pendidikan di Mimika sendiri? Berbicara tentang dunia pendidikan di Mimika ini tidak terlepas dari secara keseluruhan pendidikan di Papua. Jadi kalau Mimika itu hanya sebagian permasalahan saja yang terjadi di seluruh Papua. Jadi memang ada tempat yang berkembang baik, ada juga kota-kota atau kabupaten yang memang pendidikannya agak sedikit bermasalah. Dan juga di Kabupaten Mimika saya tidak bisa menilai terlalu jauh.
sebab ini berkaitan dengan regulasi dan semua berkembang di kabupaten. Tapi secara umum memang kita harus bekerja ekstra untuk mendongkrak pendidikan yang memang bermasalah sedikit, bukan semua tapi sedikit menurut saya, karena ini berkaitan dengan masing-masing punya visi misi. Jadi pendidikan di Mimika ini memang kalau untuk setingkat SLTA, kemudian SLTP yang sekolah-sekolah lanjutan ya ini baik. Cuma sedikit bermasalah itu di pendidikan dasar saja, karena banyak faktor yang memang harus bersama-sama. Jadi tidak hanya pemerintah, tidak hanya untuk pihak swasta, yayasan lain atau lembaga-lembaga lain, tapi memang kita harus bersama-sama bahu-membahu untuk membenahi pendidikan itu. Memang kalau diuraikan terlalu panjang, benang merahnya memang benang yang harus diuraikan panjang, tapi memang permasalahan adalah sebagian terjawab baik, sebagian juga belum, sehingga memang harus dibenahi secara perlahan-perlahan, tetap mengacu kepada visi misi yang ada di kabupaten, dan visi misi Pak Bupati ini bagus untuk kita bisa bahu-membahu. Dan saya berpikir apa yang dirumuskan visi misi Pak Bupati ini baik untuk kita mengangkat itu sebagai isu yang paling penting dalam dunia pendidikan untuk kita merubah. Jadi ada banyak faktor yang saya tidak bisa jelaskan satu persatu, tapi faktor gurunya juga ada masalah, faktor anak juga masalah, faktor orang tua masalah, dan banyak sekali yang kait-mengkait yang memang harus dipilar satu persatu, kemudian memang dijawab satu persatu melalui strategi-strategi khusus untuk mendongkrak pendidikan ini. Itu yang menurut saya rasa bahwa memang sebagian sudah jalan. Jadi kalau dinilai itu baik, tapi hanya terutama di pinggiran yang tadi saya sampaikan, di pedalaman, pinggiran, pesisir pantai, kemudian juga kota juga sebagian, ya sebagian. Karena kalau di Timika ini tidak hanya pemerintah saja, seluruh lembaga itu punya pendidikan masing-masing. Baik dari lembaga keagamaan maupun juga lembaga-lembaga yang peduli tentang pendidikan, itu punya sekolah, lembaga sekolahnya masing-masing cukup banyak, tidak hanya pemerintah saja. Jadi memang kita harus kolaborasi, duduk berbarengan untuk menjawab permasalahan dunia pendidikan. Baik Pak, nah kalau tadi dari bidang pendidikannya udah, sekarang aku mau tanya Pak, kalau kesibukan Bapak tuh saat ini apa sih Pak? Saya kebetulan juga sebagai konsultan juga di salah satu departemen di PT Freeport, tapi juga sebagai direktur utama di satu radio. Di Mimika itu ada satu radio namanya Radio Publik Mimika. Nah, dia yang selalu mengudara, memancarkan seluruh kegiatan-kegiatan masyarakat, pemerintah. Jadi dia mitra dengan RRI. Jadi kebetulan kami dapat lisensi untuk bisa mengoperasikan sebuah radio, dan di situ saya bertugas sebagai direktur untuk sementara untuk kegiatan saya sehari-hari. Nah Pak, kedepannya kan Bapak akan maju menjadi bakal calon wakil Bupati Mimika mendampingi Pak Johannes Retop atau Pak JR ya Pak? JR, ya. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, pertama kali mengenal Pak JR itu di mana dan apa pendapat Bapak tentang sosok Pak Johannes Retop? Iya. Saya mengenal Pak JR itu, kita sama-sama dulu di satu kampung yang sama. Jadi saya sekolah mulai dari SD, SMP, saya sudah kenal dengan Bapak Retop. Malah dengan keluarga juga, menjadi keluarga bagian dari saya juga, karena memang saya hidup juga bersama dengan mereka. Jadi memang keluarga Pak JR ini dengan saya secara pribadi di situ saya mengenal sejak kecil. Jadi teman jadi, kecil? Iya, jadi beliau ada di SMP, saya di SD. Jadi kita berbarengan. Jadi beliau selesai SMP, saya juga masih SMP yang sama. Nanti bertemu itu di Timika setelah beliau juga jadi Kepala Dinas Perhubungan. Saya jadi guru dan kita bertemu di Timika. Jadi hubungan saya dengan Pak JR itu bukan hubungan yang baru. Jadi memang hubungan dari sejak kecil. Jadi saya mengenal beliau itu mulai dari sosok dari keluarga. Jadi saya tahu beliau itu memang dididik di keluarga yang memang betul-betul
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mendidik secara baik, karakter pemimpinnya juga sudah terbentuk. Jadi saya begitu beliau meminta saya untuk berpasangan, itu saya tidak ragu lagi, karena memang saya sudah tahu sejak waktu perjalanan karir beliau itu orang yang punya karismatik, yang baik, kepemimpinan, dan orang yang tahu tentang birokrasi kepemerintahannya. Jadi kalau memimpin Kabupaten Mimika ini kan masalah kompleks sekali. Kita butuh seorang figur yang bisa menata pemerintahan secara bersih, dan mengikuti aturan mainnya, aturan-aturan. Jadi tidak menabrak aturan, tapi mengatur pemerintahan berdasarkan aturan yang memang regulasi yang ada. Dan untuk itu beliau ini punya kemampuan, dia punya disiplin ilmunya memang untuk ilmu tentang manajemen pemerintahannya beliau tahu, karena memang beliau berkecimpung di pemerintahan. Kemudian berikut adalah selain dari pemerintahan juga beliau ini punya rendah hati, mudah bergaul, dan dikenal baik. Jadi banyak hal yang beliau miliki yang menurut saya jarang juga ada orang lain juga memiliki hal yang sama. Karena itu ketika beliau meminta saya untuk berpasangan, saya tidak terlalu khawatir, dan saya tahu Pak Jair itu siapa. Dan orang suka berkorban dan punya hati untuk memperhatikan. Itu yang saya rasa lebih penting. Tidak mengandalkan segala-gala, tapi punya hati untuk melayani orang. Dengan walaupun dia, kalau kita bilang ini Mimika, bupati itu kan nomor 1 ya. Kalau saya bilang bupati 01, Mimika 01, berarti ya bupatinya. Tapi dia tidak merasa bahwa saya bupati begitu. Kelasnya turun, mau sama dengan masyarakatnya. Jadi suka masuk di masyarakat. Itu kelebihan-kelebihan yang saya lihat dari beliau, yang jarang juga dimiliki. Ada juga banyak, tapi jarang-jarang juga seorang bupati yang memang mau merakyat tinggal sama-sama. Jadi itu yang ketertarikan saya kepada beliau. Sehingga ketika beliau minta ke saya siap saja, walaupun saya punya juga keterbatasan juga. Saya tidak punya sesuatu yang berlebih, apalagi disiplin ilmu yang sangat, itu saya kurang mengerti juga. Apalagi yang namanya berpolitik, itu lebih saya tidak mengerti lagi. Tapi karena saya melihat beliau punya kelebihan yang mirip-mirip sama dengan saya, ya saya bilang oke lah. Begitu. Berarti itu yang menjadi semangat untuk mendampingi Pak betul, JR betul. Ya, Ya, siap. Nah, kalau didengar dari tadi alasan Bapak ingin mau menerima ajakan menjadi wakil bupatinya mendampingi Pak JR nanti gitu ya Pak. Ya. Terus kira-kira kan banyak juga nih, banyak yang menilai Pak JR dan Pak Manu ini menjadi pasangan maut gitu Pak. Pasangan yang ideal untuk memimpin Kabupaten Mimika. Nah, kalau ada yang bilang kayak gitu, menurut Bapak tuh tanggapannya gimana sih? Iya, itu kan respon orang. Respon orang kan berbagai, ada yang bilang maut, ada yang bilang tidak maut, bisa jadi juga. Ya, jadi itu respon balik dari ketika saya dengan Pak JR berpasangan. Tapi ya kita harus buktikan bahwa memang kita bisa begitu. Jadi tidak sebatas menilai, tapi mungkin publik atau masyarakat melihat bahwa seperti itu apa adanya. Tapi saya pribadi sendiri belum merasa seperti yang dianggap itu. Tapi ya kita berusaha melakukan seperti yang dianggap bahwa mautnya ini seperti apa. Berarti kan ada tantangan yang memang diberikan dengan kata-kata itu untuk kita melakukannya. Jadi ada kerinduan oleh masyarakat di kabupaten untuk Mimika semakin hari semakin baik. Ada perubahan-perubahan itu. Mungkin slogan itu yang diberikan kepada saya dengan Pak JR untuk ya kalian bisa melakukan ini, merubah begitu. Dan saya rasa itu tantangan yang diberikan kepada kami berdua untuk ini. Jadi mereka yang sampai kepada kami, ya pasangan maut, ya di tempat ini saya menyampaikan terima kasih. Tapi kalau kami tidak didukung, tidak diberikan support, didukung bersama-sama kita jalan, ya itu sulit. Tapi kalau semua bergandeng tangan, bersama-sama jalan, punya komitmen yang bersama, jadi visi misi bupati yang akan disampaikan didukung secara baik, ya mautnya pasti akan terbukti. Tapi kalau biarkan kami berdua sini jalan,
lalu yang lain semua lepas tanggung jawab, itu kami juga merasakan gagal juga. Tapi ya, kita harus jadi satu. Jadi itu mungkin respon masyarakat, respon orang lain, dan saya merasa itu penghargaan juga buat kami. Tapi kami memang siap untuk melakukan yang terbaik buat masyarakat. Itu saya rasa begitu. Nah baik Pak, tadi kan kalau aku dengar ini Bapak ingin melakukan yang terbaik karena dari masyarakat udah punya anggapan baik gitu, jadi Bapak ingin melakukan yang terbaik juga. Nah Pak, seandainya nanti Bapak terpilih bersama Pak JR ini menjadi, seandainya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, hal yang pertama akan Bapak lakukan apa sih Pak? Saya pertama adalah saya harus mengerti dulu visi misi yang kita mau tercapai. Itu apa ini? Paham dulu itu. Jadi kita istilah bilang, kalau di pemerintahan itu biasa disebut itu rencana pembangunan jangka pendek, rencana menengah dan panjang. Saya paham dulu tentang itu dulu, saya mengerti apa yang mau tercapai ini. Yang pendek ini apa, yang menengah nanti apa, kemudian nanti yang panjang ini apa. Jadi kita mengerti dulu strateginya dulu. Kalau sudah paham, kemudian sudah mengerti, baru kita actionnya ini. Kalau kita keluar dari strategi yang dirumuskan ini baik-baik, itu nanti kadang kita bisa gagal. Jadi ada panduan nih yang kita pegang baik-baik untuk kita bisa mencapai tujuan itu. Misalnya, strategi kita pendidikan, apa yang mau tercapai dengan pendidikan dalam waktu dekat? Kita belajar dulu, pelajari. Kira-kira rencana pencapaian untuk jangka menengah yang berkaitan dengan pendidikan, ini apa yang mau dicapai? Kan goal akhir kan apa yang kita mau harapkan dari goal itu. Yang panjang seperti apa? Pun juga kesehatan. Kesehatan pun juga sama. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga sama. Yang disebut UKM dan sebagainya. Boleh yang pendeknya apa ini yang mau dicapai? Jadi ibaratnya bilang tuh 100 hari ini apa ini yang kita mau capai? Atau hari pertama ini mau apa yang kita mau capai? Tapi mengacu kepada perencanaan yang sudah disebut visi misi bupati itu. Itu yang kita paham mengerti baik-baik dari setiap jenis program. Lalu baru kita bisa action. Karena kadang-kala kita sudah dibuat visi, tapi ketika itu kita jalankan gagal. Karena tidak ikuti paduannya atau strategi yang dirumuskan. Kalau saya dulu waktu di LSM itu biasa bilang rencana strategi kita untuk mencapai tujuan itu harus punya satu strategi khusus untuk masing-masing program. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga yang lain-lain. Nah, itu yang saya pikir itu lebih penting karena banyak kita sudah rumuskan bagus-bagus tapi gagal karena memang kita tidak menjalankan apa yang sudah dirumuskan itu secara baik. Kita keluar dari itu yang kadang-kala banyak masalah tidak terjawab. Itu menurut saya seperti itu. Selain nanti, tapi ini kan tidak bisa jalan sendiri, Bupati, tapi harus kolaborasi juga dengan stakeholder lain juga, dukungan pihak lain juga. Jadi ada masyarakat, kemudian juga ada lembaga-lembaga agama, keagamaan, lembaga-lembaga dibentuk oleh masyarakat juga ada, macam kerukunan, kemudian terus juga ada perusahaan-perusahaan swasta, ada macam-macam. Itu harus menjadi ini, bergandeng tangan karena tidak bisa jalan oleh pemerintah kalau tanpa melibatkan semua unsur-unsur itu untuk mencapai visi misi itu. Begitu ya, menurut saya seperti itu. Iya. Nah Pak, kalau Pak JR sendiri kan ingin semua sektor pembangunan itu dimulai dari kampung ke kota ya Pak. Nah kalau dari kacamata Pak Manu nih Pak, tantangan terberat apa yang Pak JR dan Pak Manu akan hadapi semisal nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, dan solusinya yang akan diberikan itu apa Pak? Iya, memang kalau bilang tantangannya benar sekali kalau kita berhadapan dengan tantangan. Terutama kalau dari kampung ke kota itu kita lihat dari Medan. Antara kampung dengan kampung yang satu jauh sekali dan tidak ada akses. Akses menuju ke kota. Jadi kalau di sana bisa disebut distrik. Distrik itu sama dengan setingkat kecamatan. Ya, kalau sini bilang kecamatan. Di sana disebut distrik.
antara distrik satu dengan satu saya tidak ada akses, hanya menggunakan kadang dengan pesawat, biayanya cukup tinggi sekali, mobilisasi orang dengan pesawat, kadang-kadang lewat laut pun juga. Ini satu kesulitan, mobilisasi kota ke kampung ke kota ini pun juga kesulitan. Jadi banyak hal yang kita akan hadapi. Tapi kalau saya lihat dengan sumber dana misalnya yang ada di Kabupaten Mimika ini kan cukup besar. Selain APBD juga, tapi ada sumber-sumber lain yang bisa kita manfaatkan. Sebetulnya kalau itu dikelola secara baik, itu antara distrik dengan distrik dihubungkan, itu saja sudah bisa membantu. Apalagi akses ke kota. Jadi kita pusatkan dulu untuk kampung-kampung yang tadi sebut itu, dia menjadi tidak pasif saja begitu. Tapi segala potensi yang ada di kampung itu digerakkan. Jadi kita tinggal hanya memfasilitasi saja. Seperti mulai dari kepala-kepala distriknya, aparat-aparat distriknya, aparat-aparat kampungnya, masyarakatnya itu kalau digerakkan secara baik, difungsikan secara baik itu, mereka menjadi penggerak pembangunan di kampungnya masing-masing. Sehingga bukan lagi mereka menunggu berharap lagi, tapi mereka bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita mau bikin suatu sekolah yang baik, itu masyarakat terlibat, kan ada dana, tinggal dana itu kita tinggal support ke kampung langsung saja. Jadi mereka yang menggerakkan, kita betul pendamping saja yang mungkin dibutuhkan. Tapi sesaat ketika mereka mandiri bisa jalan. Jadi memang mengarahnya begitu. Jadi kita perkuat dulu di basis-basis kampung, bisa di distrik, lalu perlahan menuju ke kota. Seperti kita tadi misalnya jadi tetap itu kan dirumuskan dalam rencana strategi yang tadi saya bicara. Jadi Pak Bupati itu dengan timnya sudah menyusun itu, dalam rencana itu pembangunan dari kampung menuju ke kota. Apa saja yang bisa digerakkan di kampung itu yang memang sudah dirumuskan dalam itu yang tadi saya sampaikan, rencana strategi kabupaten, seperti itu. Jadi banyak yang kita bisa memanfaatkan. Jadi kita coba lihat dari menghubungkan daerah-daerah yang isolasi tadi itu, terisolir. Itu sedikit demi sedikit buka akses supaya ada hubungan ke kota. Sana juga kadang sekarang bersyukur karena listrik sudah ada. Di kampung dulu tidak pernah ada listrik, sudah mulai sedikit demi sedikit sudah ada. Saya dengar sekarang juga sudah bisa lagi bisa telepon, sudah mulai masuk. Kalau sudah listrik sudah masuk, akan diikuti yang lain-lain juga. Ditambah kalau tambah jalan lagi. Kesulitan kami cuma akses jalan menuju ke kota. Karena banyak potensi yang ada di kampung yang bisa disalurkan ke kota, tapi tidak bisa. Ada petani-petani hebat di kampung yang bisa kembangkan hasilnya, tapi mau bawa kemana begitu. Karena transportasi. Kesulitannya di situ. Jadi memang itu sudah dirumuskan di dalam rencana tadi, rencana strategi pembangunan kabupaten. Jadi sudah dirumuskan. Tinggal kita pilih dulu mana yang didahulukan dulu, yang mana yang pertama, terus yang mana yang kedua. Dalam nanti ketika nanti kita mau mulai menjawab permasalahan yang tadi bila tantangan itu, kita dahulukan dulu yang mana yang menjadi urgensi. Baik itu pendidikannya mana, ekonominya apa, kesehatannya macam apa, kita bikin dulu yang urgensinya. Kemudian yang keduanya seperti apa lagi, berikutnya seperti apa, step by step. Jadi rumusannya begitu, dan itu sudah diatur di dalam rencana strategi yang itu, rencana pembangunan jangka menengah, pendek, dan panjang. Itu sudah diatur seperti itu. Demikian, Linda. Nah, Pak, kalau misalnya Pak, kan Pak JR sebelumnya juga sudah memerintah juga ya Pak sebagai wakil bupati. Nah itu kalau apa yang Bapak rasakan sih Pak? Iya, kalau kayak pemimpinan Pak JR, kan ini kan sudah berjalan lama ya, sudah berjalan. Jadi memang ada banyak hal yang sudah capai, ada juga yang tercapai, dan ketergantungan saja sekarang itu bagaimana dua pemimpin ini bergandeng tangan. Itu saja kuncinya, berjalan sama-sama, punya pikiran yang sama, punya pemahaman masalah yang sama. Kalau semua sudah sama, itu saya kira tidak ada masalah.
Kalau masing-masing jalan sendiri-sendiri, itu yang kadang jadi nanti masalah. Ada yang ingin melakukan seperti ini, terus ada juga pikiran lain yang tidak. Jadi pemimpin itu harus punya kekompakan. Ya, tujuan yang sama, kekompakan yang sama. Di sini saya melihat ya sudah mulai sedikit ada perubahan. Saya tidak bermaksud untuk bilang bahwa Bapak yang satu kurang, yang satu lebih, tapi yang saya mau sampaikan adalah memang pemimpin harus selalu kompak. Karena saya lihat ini kekompakan itu ada di Pak Jer punya kemampuan untuk menggandeng, punya kemampuan untuk bisa bekerja sama. Jadi saya melihat seperti itu. Saya yakin ke depan mungkin akan jauh lebih baik lagi dari perkembangan yang sekarang ini. Itu saya optimis. Optimis ya. Iya, walaupun siapapun, tapi kalau kepemimpinan Pak Jer, saya rasa pasti ada perubahan. Nah, ya Pak, siapapun yang nantinya akan terpilih untuk memimpin Kabupaten Mimika ya Pak? Ya. Apa harapan terbesar Pak Manu untuk Mimika itu sendiri? Siap, ya. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan bagi saya yang memang untuk untuk kita semua. Jadi siapapun nanti terpilih, itu adalah saya anggap adalah pilihan Tuhan. Siapapun. Apakah saya dengan Pak Jer ataupun kandidat lain, itu adalah pilihan Tuhan. Dan memang kalau pilihan Tuhan ini sudah bilang, putuskan memang ini amanah yang harus dijalankan secara baik. Karena tidak memang pertarungan politik kan seperti itu, tapi ujung-ujungnya adalah keputusan itu selalu kita percaya bahwa adalah keputusan Tuhan. Dia mengatur supaya ya Mimika lebih baik begitu, sehingga kita hargai, hormati. Saya hargai siapapun nanti akan putuskan, dan kita saling menghargai. Jadi tidak satu menyindir yang satu lagi, satu bilang mengungkap kelemahan, kelebihan. Nah, kita manusia biasa punya kelemahan, ya namanya manusia. Tapi justru disitulah kehadiran Tuhan untuk melakukan rencananya. Jadi saya pikir kalaupun siapa yang akan terpilih di situ, ya kita hormati, masyarakat pun juga akan hargai, hormati. Sekarang konteks politik seperti ini kan kita ya berlomba-lomba untuk mencapai di tempat yang menjadi pemimpin lah. Jadi kalau punya kapasitas, punya kemampuan, saya kira semua punya hal itu. Jadi kita hormati, kita hargai, dan siapapun terpilih ya sudah dia bisa memimpin, tidak ada masalah. Ya. Kalau untuk pesan untuk masyarakat Mimikanya sendiri nih Pak menjelang pilkada. Iya, ini juga penting buat masyarakat. Jadi sekarang ini kita lagi namanya kan biasa-biasa ya. Paling biasa masyarakat punya penilaian. Kelompok ada bilang saya punya yang terbaik. Nanti ada yang bilang yang ini yang terbaik, yang ini. Jadi masing-masing mengungkapkan kandidat-kandidatnya itu kelemahan-kelemahannya, kelebihan-kelebihannya. Ini pandangan masyarakat yang sedang terjadi, dan saya kira itu hal normal-normal saja, hal wajar-wajar. Tapi sampai di ujung itu kan nanti muncullah seorang figur yang memang diharapkan. Karena itu dalam kesempatan ini saya mau sampaikan saja untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, terutama ya penduduk Mimika ya. Kita hargai semua, hormati proses ini jalan, dan kita punya tanggung jawab untuk menjaga situasi dalam keadaan baik, aman, damai, dan silakan menggunakan hak suaranya dan memilih siapa yang Anda rasa yang terbaik. Itu Anda punya hak. Pesan saya cuma satu adalah kita jaga ini, proses demokrasi ini, karena bukan di Mimika saja, tapi terjadi di seluruh Nusantara ini. Jadi di hari yang sama akan melakukan pemilihan gubernur, kemudian wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu akan dilakukan serentak. Pesta demokrasi ini kita jaga baik supaya semua menyalurkan hak suaranya dan terpilihlah pemimpin yang terbaik, dan itu tanggung jawab kita untuk menjaga. Siapapun kita akan terpilih, kita dukung dengan baik. Itu pesan saya. Terima kasih. Nah, Pak Manu kan ketika menjabat sebagai sekretaris eksekutif di LPMAK itu pernah punya pikiran kalau investasi sumber daya manusia itu mahal ya Pak. Iya. Tapi hasilnya itu
dilihat sekitar 5-10 tahun ke depan. Iya. Nah, itu bisa diterangin nggak sih Pak, maksudnya itu seperti apa? Iya, memang waktu saya memimpin itu saya punya berpandangan seperti itu. Pandangan saya seperti bahwa kalau bicara tentang pendidikan itu sesuatu yang bukan murah. Ya, mulai dari kita lihat saja jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu berapa tahun di SD, berapa tahun di SMP, SMA, sampai terus ini kan jalan terus. Long life education, jadi ini kan pendidikan seumur hidup ya, jalan terus. Tapi berapa biaya di investasi? Biaya berapa yang bisa dikeluarkan untuk membiayai itu? Faktanya seperti itu. Jadi kalau orang mau cari sekolah atau pendidikan yang berkualitas, bagus, biayanya bukan sedikit. Tidak ada dunia sekarang yang biaya pendidikannya murah-murahan itu. Kan mahal sekali. Jadi saya beranggapan bahwa ini mahal. Tapi kita menginvestasi sumber daya manusia yang kemudian menjadi penggerak-penggerak pembangunan. Nah, penggerak-penggerak pembangunan ini yang kita investasi, kemudian bukan kita lagi ketika kita tidak lagi bekerja, mereka ini penggantinya. Itu yang saya melihat bahwa ini investasi. Kita tidak investasi dalam bentuk uang saja, dalam bentuk modal saja, tapi kita juga berpikir investasi manusia. Manusia itu harus dididik secara baik, kemudian memang dia harus punya kemampuan, dan proses-proses ini kan pembentukan mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar ini butuh biaya, dan memang tidak mudah. Jadi saya beranggapan seperti itu. Tapi hasilnya, kalau kita bisa bikin seseorang itu bagus, pasti dia orang berkualitas. Banyak orang kita lihat yang punya kemampuan berkualitas baik. Itu karena memang investnya baik sekali. Itu yang saya merasa seperti itu. Dan kita berusaha untuk seperti itu. Ya, cukup banyak anak-anak yang waktu itu kami biayai. Tapi ya itulah kesiapan mentalitas anak sendiri. Kemudian dia kalah bersaing, lalu sulit menyesuaikan. Ibaratnya kita memindahkan anak yang tidak tahu apa-apa, dilempar masuk ke dalam dunia yang dia tidak membayangkan apa-apa. Di situ dia grogi, lalu minder, kurang percaya diri, lalu mulai pulang. Tapi itu kegagalan. Tapi kalau kita mulai bahwa ini sumber daya manusia yang kemudian bermanfaat, ya berbagai cara kita harus lakukan. Memang biaya besar. Tidak mudah untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Butuh biaya besar sekali, harus berkorban. Dan memang ini yang saya berpikir seperti itu. Pandangan saya seperti itu. Memang mahal, tapi penting untuk dilakukan ya. Harus dilakukan, karena itu ini merubah dunia. Merubah dunia kan merubah diri sendiri. Jadi dia, kalau dia bisa merubah diri sendiri, yang tidak tahu menjadi tahu. Ada seorang dokter yang mengatakan itu, tidak ada manusia di dunia ini yang bodoh. Yang ada hanya dia tidak tahu. Ketika dia tahu, maka dia akan lebih lancar lah. Tapi karena dia tidak tahu, makanya kita bertanggung jawab kita lah berusaha supaya dia tahu seperti itu. Kan tidak ada manusia yang bodoh, cuma yang ada hanya tidak tahu. Begitu. Nah, Pak. Terus kemudian aku juga dengar Bapak punya prinsip lain ya Pak tentang internal keluarga sejahtera itu sebagai hal yang utama nih Pak sebelum melayani tugas ke masyarakat. Nah, kira-kira konsep seperti itu gimana sih Bapak menerapkannya apabila nanti terpilih menjadi Wakil Bupati Mimika Pak? Iya, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang cukup untuk kita, untuk kadang-kala juga itu kan menjadi refleksi semua dalam keluarga masing-masing. Jadi memang dukungan keluarga itu penting sekali untuk baik dari misalnya anak istri kepada suami atau sebaliknya suami anak kepada istri, ini kan saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan. Jadi memang dukungan semua keluarga inti, keluarga samping itu menjadi sesuatu modal sebetulnya. Tanpa itu kesulitan. Memang itu saya lihat banyak yang memang, tidak banyak juga ya, mungkin ada
orang banyak bisa berhasil itu karena itu dukungan keluarga di internal dalam. Kalau itu lemah, keluaran juga lemah. Memang itu. Jadi memang saya merasa dukungan keluarga itu penting untuk sebuah prestasi untuk dalam pelayanan ke masyarakat. Apalagi berhadapan dengan masyarakat. Apalagi banyak orang. Jadi kalau kita dalam keluarga lemah, sulit sekali untuk mencapai tujuan. Itu saya rasa memang fakta seperti itu. Jadi memang dukungan keluarga itu sangat penting dalam mencapai tujuan besar adalah melayani masyarakat banyak. Gitu. Berarti memang sebelum melayani masyarakat kita harus mensejahterakan keluarga dulu gitu. Ya, itu betul sekali. Yang penting. Betul. Nah, Pak Manu sendiri kan juga punya pandangan yang unik soal Kabupaten Mimika ya Pak? Iya. Ibaratnya tuh Kabupaten Mimika tuh mirip-mirip sama Provinsi DKI Jakarta. Mirip-mirip. Atau mungkin diibaratkan sebagai Provinsi DKI Jakarta gitu ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak ke depannya dalam membangun Mimika itu, apakah seperti membangun DKI Jakarta juga sih Pak? Saya berpandangan itu melihat dari sisi konteks permasalahannya. Ya. Jadi kalau saya lihat dari permasalahan di DKI misalnya, contoh ya, saya ambil saja yang DKI waktu itu konteks permasalahan adalah segala itu tersedia, Ya. mulai dari perangkat-perangkat ya, pemerintahannya misalnya, perangkat pemerintahannya, kemudian juga dari dukungan-dukungan dari segala sektor, pembiayanya APBD terbesar. Kalau kita lihat dari APBD kabupaten, saya kurang tahu Mimika ini sudah masuk nomor berapa ini, karena sudah hampir mendekati 7 triliun lebih tingkat kabupaten. Saya kurang tahu di kabupaten lain mana yang mendekati sama dengan itu. Nah, karena itu konteks permasalahan juga besar. Mobilisasi orang masuk keluar pun juga luar biasa. Terbuka untuk besok-besok itu menjadi kota industri. Ini terbuka sekali. Jadi akan menjadi mirip-mirip. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan mirip-mirip seperti ini itu memang tidak mudah. Tidak mudah menurut saya karena memang konteks permasalahannya cukup tinggi. Penduduk yang masuk tanpa hanya pencari kerja saja, itu terdata itu di luar tambahan penduduk di atas di luar normal begitu. Ya. Ada kan tambahan penduduk kan ada standarnya begitu. Ya. Tapi kalau di Kabupaten Mimika itu luar biasa. Orang yang masuk dibandingkan yang keluar. Belum mobilisasi dari kabupaten itu sendiri, belum dari luar Papua. Jadi itu dari hari ke hari itu terjadi perubahan yang luar biasa kepadatan penduduk. Ini kan jadi masalah juga. Bagaimana itu mengaturnya ini jumlah. Jadi memang harus ada strategi khusus. Orang datang hanya karena apa? Mencari pekerjaan, cari hidup, cari makan dan sebagainya. Dan itu ini menjadi beban pemerintah. Menjadi bebannya APBD. Bagaimana itu mengaturnya? Nah, itu yang saya bilang adalah mirip-mirip sama dengan Jakarta DKI. Konteks permasalahannya saja. Kita lihat dari keterbukaan nanti ke depan nanti. Ini peluang besar itu nanti akan menjadi kota industri ke depan. Kan sekarang kan ibu kota kan ada di Papua Tengah, itu ada di Nabire. Tapi tidak akan mengurangi dengan situasi yang ada di Cianjur. Jadi memang harus dibuat satu strategi khusus supaya memang permasalahan itu akan dibenahi, terutama permasalahan sosial. Permasalahan sosial, jadi ada gesekan-gesekan antara penduduk, masyarakat, dan segala macam masalah itu ada saja. Jadi memang ada yang bisa terdeteksi, ada yang tidak bisa. Sehingga itu yang tadi saya sampaikan, permasalahannya luar biasa untuk ya, dibandingkan dengan kabupaten lain, begitu. Sehingga memang ada strategi khusus untuk bisa minimalisir, sehingga permasalahan sosial juga bisa berkurang, pembangunan bisa jalan dengan baik, kemudian
banyak strategi-strategi yang sudah disusun itu bisa jalan dengan baik. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa memang hampir mirip dengan APBD yang cukup besar. Seharusnya APBD yang cukup besar ini sebetulnya tidak masalah sebetulnya, tapi itu tetap bermasalah. Semakin dana kecil masalah, semakin dana besar pun juga masalah. Tapi bagaimana dikelola secara baik, itu yang dibutuhkan memang strategi-strategi khusus. Jadi butuh strategi khusus untuk Kabupaten Mimika. Terima kasih. Iya baik Bapak. Nah, sahabat Dream, itulah perbincangan kita ya dengan Pak Manu. Tadi udah dari mana mengenal Plagiar sampai rencananya dan perjalanannya di bidang akademisi juga ya Pak. Nah, semoga informasinya dapat bermanfaat. Saya Dinda Permata, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.